Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya? Kita jumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik edisi Sabtu, Prapaskah yang pertama. Senang sekali, saya Francisca Audrey dan ditemani dengan Romo Yakobus Riatmoko SX yang akrab disapa dengan Romo Yakobus yang akan menemani para sahabat dalam edisi Oase Rohani Katolik hari ini. Sebelum kita memulai acara hari ini, kita sapa dulu Romo Yakobus. Halo Romo, apa kabar Romo? Kabar baik Bu Audrey. Ya. Syukur kepada Allah, saya dalam keadaan sehat, sehingga pagi ini bisa bersama sahabat ORK untuk mendalami bersama Sabda Tuhan. Luar biasa Romo, kita sangat mengharapkan nih inspirasi-inspirasi rohani yang akan Romo sampaikan kepada kami semua pada hari ini. Baik Bu, semoga Roh Kudus membantu kita semua. Baik, terima kasih Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik pada hari ini dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Romo Yakobus. Silakan Romo. Baik, sahabat ORK yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mohon bantuan Roh Kudus-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kini utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan budi kami untuk memahami sabda-Mu yang akan kami renungkan bersama saat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka untuk hari ini adalah, Ya Tuhan, dengarkanlah kami, karena Engkau Maha Rahim. Pandanglah kami, sekadar kasih-Mu yang melimpah. Pembacaan dari Kitab Yesaya, bab 58, ayat 9b sampai dengan 14. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan
dengan referen, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Romo Yakobus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan akan pertobatannya, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, sekarang kita akan mendengarkan inspirasi rohani yang akan disampaikan oleh Romo Yakobus. Romo, kira-kira inspirasi rohani apa nih yang akan Romo sampaikan untuk bacaan hari ini? Baik, Bu Adri dan sahabat ORK yang terkasih.
saya akan mengkaitkan dua bacaan yang kita dengarkan hari ini dengan masa yang sedang kita hidupi, yaitu masa Prapaskah. Sejak hari Rabu yang lalu, kita menerima abu dan kita memasuki masa Prapaskah. Pertanyaannya, apakah yang mesti kita lakukan selama masa Prapaskah ini? Nah, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini membantu kita untuk mengerti kehendak Allah. Mengerti apa yang harus kita lakukan dalam masa ini. Yang pertama, terinspirasi dari bacaan pertama. Nabi Yesaya menunjukkan kepada kita dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memuji Allah dengan menghormati hari Sabat. Dalam tradisi Perjanjian Lama disebut hari Sabat. Tetapi bagi kita sekarang ini hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan di sana? Pada hari Minggu kita diundang oleh Allah untuk menyembah Dia, untuk memujinya dan meluhurkan namanya. Dalam ibadat itu ada rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang kita terima. Ada juga penyesalan atas dosa-dosa kita. Dan berikutnya ada permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepada Allah karena kita yakin tanpa bantuan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang perlu dicatat di sini, kita perlu melakukan ibadah dengan sadar dan rendah hati. Sadar dan rendah hati. Bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau hanya beribadah karena sekedar kewajiban, biasanya tidak membawa manfaat apa-apa. Setelah pulang, hanya capek. Tapi kalau dilakukan dengan sadar dan rendah hati tadi, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Kitab Yesaya tadi memberikan kepada kita manfaat yang sangat besar kalau kita menghormati hari Tuhan itu ya. Dikatakan misalnya, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita kebahagiaan, hiburan rohani, dan semacamnya. Yang kedua, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Artinya apa? Tuhan akan menyertai hidup kita setiap hari, setiap langkah hidup kita, sehingga kita berjalan bersamanya. Kita tidak berjalan sendiri. Yang ketiga dikatakan, aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Aku akan memberikan engkau makan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Tuhan akan mencukupkan apa yang perlu bagi kita, makanan, minuman, dan sebagainya. Jadi, kita tidak perlu khawatir kalau menyisihkan salah satu hari untuk memuji Tuhan, hari Minggu itu ya. Karena Tuhan telah berjanji akan memberikan kepada kita rahmat-Nya yang besar tadi, yang baru saja saya sebutkan. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah mencintai sesama. Jadi tidak cukup selama masa Prapaskah ini kita berdoa banyak, memuji Tuhan banyak. Tidak cukup. Tapi kita mesti harus mencintai sesama, terutama sesama kita yang menderita. Kalau kita berbuat baik kepada sesama yang menderita, sekali lagi Yesaya mengatakan, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu
akan seperti rembang di tengah hari. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik kepada sesama, terutama mereka yang miskin dan menderita, kita akan menjadi terang di tengah masyarakat. Yesus mengundang kita untuk menjadi terang dunia. Nah, dengan apa kita melakukannya? Yaitu dengan berbuat baik kepada sesama kita, terutama kepada mereka yang miskin dan menderita. Lagi kata Tuhan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Sekali lagi janji Tuhan, kalau kita berbuat baik pada sesama, terutama mereka yang miskin dan menderita, Tuhan akan menuntun hidup kita. Tuhan akan menyertai kita selalu. Itu Bu Audrey, inspirasi dari bacaan pertama. Barangkali akan diperdalam, silakan. Baik Romo, terima kasih atas inspirasi yang telah Romo sampaikan untuk kita semua. Jadi dapat disimpulkan ya Mo ya, jadi dari bacaan tersebut bahwa Allah itu begitu begitu mencintai kita sampai Dia tuh memberikan begitu banyak janji, dan itu semua janji itu bukan janji yang bukan janji yang sesuatu yang sulit ya, sesuatu yang sebenarnya terjadi dalam keseharian kita, dalam kayak seperti pemeliharaan, terus pokoknya janji-janji Tuhan itu benar-benar luar biasa bagi kita gitu. Dan yang saya mau tanyakan nih Mo ya, tadi dikatakan oleh Romo bahwa kita diminta untuk melakukan ibadah yang benar. Nah, ibadah yang benar itu seperti apa sih Mo? Tadi Romo mengatakan ibadah datang ke gereja di hari Minggu. Apakah cukup ya Romo untuk ke gereja itu hari Minggu saja untuk menjalankan ibadah yang benar? Ya. Ibadah yang benar ada beberapa kriteria. Ya jelas tidak cukup hanya sekedar datang ke gereja. Datang ke gereja hanya karena kewajiban ya, bukan ibadah yang benar. Yang pertama, ibadah yang benar harus dilakukan dengan sadar untuk memuji dan memuliakan Allah yang Maha Baik. Di situ kita bersyukur kepadanya atas semua kebaikan yang kita terima dari Allah. Ini penting, penting. Karena ada orang-orang tertentu yang merasa kalau aku berhasil itu hanya karena aku sendiri, karena kekuatanku sendiri. Ya. Tapi orang beriman mengatakan kalau aku berhasil itu karena Tuhan. Karena kita ingat sabda Yesus di dalam Injil Yohanes bab 15 itu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika kita dalam keadaan baik, maka kita wajib bersyukur pada Tuhan karena Tuhan menunjukkan cintanya yang begitu besar kepada kita. Yang kedua, ibadah yang benar dilakukan dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu loh, di dalam sabda bahagia Injil Matius, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kita datang kepada Allah dengan disposisi hati yang benar. Aku ini orang yang miskin di hadapannya. Oleh karena menyadari bahwa kita ini orang yang miskin di hadapannya, maka kita berserah kepada Allah. Tuhan, aku datang kepadamu untuk menyerahkan seluruh hidupku, menyerahkan seluruh hidup keluargaku, menyerahkan seluruh hidup masyarakatku dan sebagainya. Kita mengakui Allah yang Maha Kuasa itu. Dan yang terakhir menurut saya, perlu juga dalam ibadah itu kita menyadari di hadapan Allah yang Maha Rahim itu bahwa kita ini orang yang berdosa. Sering kita mau berbuat baik, ya. Tapi seperti Paulus, aku mau berbuat baik, tapi nyatanya yang kulakukan bukan yang baik itu. Oleh sebab itu,
menyadari di hadapan Tuhan bahwa kita ini pendosa, kita mohon ampun kepadanya. Kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang Maha Rahim. Saya kira itu, Bu Audrey. Baik, Ya. Romo. Jadi apa yang menurut kita benar dan baik itu belum tentu itu baik dan benar di hadapan Allah ya. Iya, gitulah. Baik, Romo. Kemudian kalau menurut Romo, di sini ada disebutkan ada orang berdosa dan orang benar. Itu siapa sih yang dimaksud orang berdosa dan orang benar, Romo? Ya. Dimulai dari orang benar dulu ya, Bu ya. Baik, Romo. Nah, orang benar yaitu orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Kehendak Allah itu yang mana? Ya, yang seluruh tertera di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi di situ ada yang paling pokok yaitu hukum kasih. Orang yang benar hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup sesuai dengan hukum Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah itu. Terutama hukum kasih dari Yesus itu ya. Jadi tidak cukup kita hanya berdoa, tidak cukup. Kata Yohanes di suratnya itu, kita tidak mungkin mencintai Allah kalau kita tidak bisa mencintai manusia. Maka orang yang benar adalah orang yang memahami sabda Allah dan mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Sementara orang berdosa ya sebaliknya. Orang yang tahu sebenarnya, tahu hukum Allah, tetapi tidak melakukannya, bahkan melanggarnya. Kalau tidak tahu katanya tidak dosa, kan tidak tahu, namanya tidak tahu. Tapi kalau tahu hukum Allah dan kemudian tidak melakukannya, bahkan melanggarnya tadi, maka dia disebut orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Gitu, Bu Audrey. Baik, Romo. Sungguh luar biasa nih inspirasi yang diberikan Romo pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebentar lagi kita akan break, kita akan jeda, dan kita akan lanjutkan acara Oase Rohani Katolik untuk sesi yang kedua setelah berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jumpa kembali dalam sesi yang kedua dan masih bersama dengan sahabat Romo Yakobus Riatmoko SX dan saya Francisca Audrey. Dan sebelum kita melanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini, saya akan mengingatkan kepada para sahabat untuk dapat mengirimkan saran atau usulan kepada Oase Rohani Katolik melalui email ke orkkaj2021@gmail.com. Saya ulangi sekali lagi, orkkaj2021@gmail.com. Atau saran dan usulan para sahabat dapat disampaikan melalui WhatsApp ke nomor 0818 0251 33438. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan obrolan kita dan mendengarkan permenungan-permenungan yang lebih lanjut yang akan disampaikan oleh Romo Yakobus. Silakan, Romo. Terima kasih, Bu Audrey. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada bagian kedua saya akan mengajak Anda sekalian untuk mendalami bagian Injil, terutama tentang kerahiman Allah. Di akhir Injil, Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sabda ini sungguh menghibur kita di masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah dikatakan masa penuh rahmat
untuk membangun relasi kembali dengan Allah, untuk meningkatkan relasi kita dengan Allah. Kita menyadari kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Dan pada saat kita jatuh dalam dosa, kita menjauh dari Allah. Sabda hari ini mengingatkan kita untuk tidak takut kepada Allah. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan, Ia datang untuk pendosa, supaya kita bertobat. Sabda Yesus ini sejalan dengan sabdanya di dalam Injil Lukas bab 15 tentang gembala yang baik yang mencari satu dombanya yang sesat. Di sana dikatakan Bu Audrey bahwa si gembala itu rela meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu yang sesat. Ini kan luar biasa. Dan dikatakan di sana, setelah menemukan satu itu, si gembala itu memanggulnya di atas punggungnya untuk dibawanya ke tempat di mana domba-domba yang lain berada, di kandangnya. Di sana ada makanan yang banyak, ada air minum yang berlimpah. Nah, si gembala baik ini adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yesus mencari anak-anaknya yang tersesat karena dosa. Maka dalam masa Prapaskah ini, kita semua diundang untuk membiarkan diri ditemukan oleh Yesus. Membiarkan diri dipanggulnya untuk kembali ke kandang yang benar. Untuk menikmati sumber air yang jernih dan juga makanan yang berlimpah. Maka mari sahabat Oase Rohani Katolik, kita tanggapi undangan Yesus ini tanpa ragu-ragu. Kita datang kepadanya untuk menikmati belas kasih-Nya. Itu Bu Tri. Baik, Ya. Terima kasih Romo atas permenungan ini. Dan saya tertarik nih Mo ya, tadi yang Romo katakan bahwa Allah itu mencintai kita luar biasa sampai benar-benar yang saya tangkap tadi ya. Jadi inisiatif itu benar-benar semua dari Allah. Nah, oleh karena itu saya jadi tergelitik nih Romo ya. Kadang-kala saya lihat banyak orang yang merasa dia sudah melakukan dosa besar, terus tidak mau mendekatkan diri kepada Allah karena dia merasa bahwa dosaku tuh udah besar sekali. Kayaknya aku mau mengakui depan Allah pun aku malu, aku takut gitu, dan aku tidak pantas untuk mendapatkan kasih Allah lagi gitu. Itu gimana Mo? Ya, gini Bu Tri. Ada kata-kata Santa Teresia kanak-kanak Yesus yang bisa menjadi pegangan bagi kita. Dia mengatakan begini, sebesar apapun dosa manusia, di hadapan Allah itu ibarat satu tetes air yang jatuh dalam bara lautan api. Jadi betapapun besar dosa manusia, di hadapan Allah itu tidak ada artinya. Oleh sebab itu, ketika kita merasa jatuh dalam dosa, jangan sampai kita menjauhkan diri dari Allah. Kalau kita menjauhkan diri dari Allah, kita akan semakin jauh tersesat. Ketika karena kelemahan kita jatuh dalam dosa, segera kita kembali kepada Tuhan, kepada Allah melalui Yesus Kristus, Sang Gembala baik itu, untuk mohon ampun kepadanya. Tuhan Yesus, ampunilah aku. Sebenarnya aku ingin mencintaimu, tapi karena kelemahanku, aku jatuh dalam dosa. Maka tolonglah aku ya Yesus untuk kembali kepadamu. Berilah aku rahmat secukupnya untuk kembali menjadi putramu yang baik. Gitu Bu Audrey. Baik Romo. Jadi memang ya itu ya, semua inisiatif itu benar dari Allah, tetapi dibutuhkan kerendahan hati kita ya Mo ya, untuk mau kembali kepada Allah gitu ya. Allah sering berbicara kepada kita, Roh Kudus itu dengan
membangkitkan dalam hati kita ini rasa sesal, rasa berdosa. Itu datang dari Allah. Maka perlu kita tanggapi. Kalau kita tidak menanggapinya, ya rahmat itu berlalu begitu saja. Ya. Tapi kalau kita menanggapinya, datang kepadanya, dan disempurnakan dengan penerimaan sakramen tobat itu, maka kita akan menikmati belas kasih Allah yang sungguh-sungguh besar. Gitu. Baik, Romo. Romo, ada satu hal lagi yang mau saya tanyakan nih, Romo ya. Dalam bacaan Injil ada satu situasi yang kontras ya, Mo ya. Di mana tadi kita dengarkan bahwa Lewi si pemungut cukai itu kan bisa dibilang dicap oleh ahli Taurat dan orang Farisi sebagai penjahat atau orang tidak baik gitu ya, Mo ya, karena pekerjaannya. Yeah. Nah, tetapi kalau kita dengarkan tadi, si Lewi itu bisa mendapatkan Tuhan, dia bisa menemukan Tuhan. Sementara ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang bisa dibilang hidupnya tuh notabene menaati semua aturan Tuhan, semua perintah Tuhan, itu tidak bisa menemukan Tuhan gitu ya. Itu suatu hal yang kontras tuh. Bagaimana itu, Romo? Begini, sejak tampil di muka umum, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini tidak menerima Yesus. Bahkan Yesus sering menyindirnya. Ya. Mereka melihat, tapi tidak mengerti. Sementara orang-orang yang berdosa seperti Lewi, Zakeus, dan pendosa-pendosa yang lain, melihat Yesus, mendengarkan sabdanya, mereka terpesona. Dan mau percaya bahwa Yesus ini sungguh-sungguh utusan Allah. Maka mereka bisa menerima Yesus. Oleh karena disposisi hatinya menerima Yesus, maka dengan mudah Yesus masuk di dalam hati si pendosa itu. Sementara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu karena tidak mau percaya pada Yesus, maka apapun yang dikatakan Yesus, apapun yang dilakukan Yesus tidak dipercayai. Nah, berhadapan dengan orang macam itu, Yesus ya tidak bisa masuk. Yesus tidak masuk. Ini pesan untuk kita semua ya, murid-murid Yesus zaman sekarang juga. Apakah hatiku ini selalu terbuka pada kehadiran Yesus? Selalu terbuka pada sabda Yesus. Ada bahaya loh ya, orang-orang zaman ini juga yang notabene sudah menjadi Katolik dan aktif di gereja, tapi hatinya tertutup. Ini bahaya bagi kita semua juga ya, bagi imam-imam juga zaman sekarang, seperti ahli-ahli Taurat itu. Kalau kita tidak hati-hati, kita nampaknya mengikuti Yesus dengan ibadat-ibadat, tapi hati kita jauh dari Allah. Maka kita harus benar-benar menempatkan, memposisikan hati kita ini untuk menerima Yesus secara terbuka. Dengan demikian, kita akan bisa berjumpa dengan Yesus itu. Baik, Romo, terima kasih. Terus saya jadi tergelitik ya. Sekarang kita dalam masa retret agung ya, Romo ya. Nah, tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan guna menyikapi undangan Tuhan yang disampaikan dalam bacaan hari ini, Romo? Ya. Jadi, dua hal. Yang pertama, sudah saya bahas di depan, tapi saya ulang. Ini kita mendekatkan diri pada Allah. Dengan menambah waktu-waktu untuk merenungkan sabda Tuhan, untuk berdoa, dan sebagainya. Yang kedua, dengan berbuat kasih kepada sesama kita, terutama mereka yang miskin dan menderita. Saya selalu menggarisbawahi dan mengulang-ulang, terutama mereka yang miskin dan menderita, karena untuk itulah Allah datang. Allah datang pertama-tama untuk orang yang miskin dan menderita, karena mereka tidak punya penolong. Maka kita ini diundang untuk menjadi
kepanjangan tangan Yesus untuk menolong mereka. Yesus mengidentikan dirinya dengan orang yang miskin dan menderita. Di Injil Matius bab 25 itu. Yesus mengatakan, apa yang kau lakukan pada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Jadi, ibadat saja seperti yang pertama tadi tidak cukup. Kita perlu menghidupi sabda Tuhan yang kita terima itu dengan berbuat kasih kepada yang lain. Dan yang ketiga, kalau kita ini dalam keadaan dosa, kita dipanggil untuk kembali kepadanya. Gitu, Bu. Ya. Baik, Romo. Dan saya rasa juga saat ini adalah saat yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah ya dalam masa retret agung ini ya, Romo ya, dalam masa betul. Pertobatan ini gitu betul, ya, Romo ya. Ya. Baik, Romo. Mungkin ada tambahan pesan-pesan yang akan Romo sampaikan sehubungan dengan bacaan hari ini, Romo? Baik. Ada dua rangkuman dari semuanya tadi ya. Yang pertama, mari kita hidupi masa Prapaskah ini dengan sungguh-sungguh sebagai masa untuk membangun relasi yang mesra dan mendalam dengan Allah dan sesama. Yang kedua, oleh karena Allah Maha Rahim, maka mari kita datang kepadanya, mengakui segala dosa dan kesalahan kita untuk menikmati belas kasih-Nya. Dengan demikian, nanti di akhir masa Prapaskah, kita akan bisa bangkit bersama Kristus. Itu, Tri. Luar biasa, Romo. Dan terima kasih atas inspirasi rohani yang Romo sampaikan pada hari ini yang benar-benar luar biasa. Walaupun sebenarnya itu sesuatu hal yang sederhana, yang simpel ya, Mo ya, tapi sulit untuk dilaksanakan gitu ya. Dan semoga kita semua dimampukan untuk melakukan melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, yang seperti yang disampaikan oleh Romo tadi. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sampailah kita di akhir acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan seperti biasa, acara Oase Rohani Katolik akan ditutup dengan doa, penutup, dan berkat Tuhan yang disampaikan melalui Romo. Baik, mari sahabat Oase Rohani Katolik, kita tutup renungan kita dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir acara ini. Mampukanlah kami untuk menghidupi sabda-Mu yang kami dengar hari ini, sehingga akan semakin banyak orang merasakan kasih dan kerahiman-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati saudara-saudari sekalian dengan berkat-Nya yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo atas inspirasi-inspirasi untuk hari ini. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikianlah acara Oase Rohani Katolik untuk hari ini. Dan semoga inspirasi-inspirasi yang telah disampaikan oleh Romo menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber semangat bagi para sahabat dalam melakukan segala sesuatu, dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Dan saya, Francisca Audrey, beserta Romo Yakobus Riyatmoko, SX, kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria mendoakan. Salam. Amin. Salam. Ya.